Kronologisnya bermula dari tahun 2017. Pada waktu itu Ari ditawarkan untuk ada konsep seperti beli tanpa riba. Tapi kemudian wujudnya adalah ternyata sewa menyewa. Jadi pada waktu itu 2017, kurang lebih Agustus 2017, Ari menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan orang ini. Jadi pada waktu itu segala persyaratan termasuk pembayaran Ari sudah penuhi. Waktu itu kurang lebih 500-an, hampir 600. Itu selama 1 tahun. Pertama 1 tahun dulu kontraknya. Tapi belum sampai 1 tahun mobilnya ditarik. Ditarik alasannya mau diganti mobil baru, diganti yang baru. Mobil ditarik, ditunggu-tunggu, ternyata nggak kunjung datang. Kita tagih, Ari tagih, akhirnya datanglah mobil pengganti. Mobil penggantinya itu adalah, tapi ini juga jadi masalah karena itu nggak ada STNK. Kita tunggu juga, kita tagih juga, kita tanyakan, iya nanti, akhirnya nggak datang juga. Cuma pada waktu itu acara Hijrah Fest mau nggak mau dipakailah sama timnya Ari, dicegat di tengah jalan, ternyata nomor polisinya palsu. Dibawalah ke Polda mobilnya, disita di Polda, dan sampai sekarang ternyata tidak ada mobil yang digantikan dan sampai akhirnya bermasalah. Jadi Ari sekarang menuntut ganti rugi dan mana mobilnya. Aduh, kronologisnya nggak bisa aku ceritain ya. Kalau ceritain pasti tahu orangnya siapa. Menurut aku sih sebenarnya ada pihak yang sudah sesuai dengan kita jalankan sesuai kontrak ya. Udah berjalan sesuai waktu bisnisnya gitu. Tapi ada nggak sesuai dengan, ada pihak yang nggak sesuai dengan kesepakatan itu. Simpel itu sih. Tadi kita udah coba tabayun untuk menyelesaikan bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi malah mengarah kepada mencari celah untuk tidak menjalankan kewajibannya. Justru karena kita nggak nyebut namanya, karena kita masih buka kesempatan untuk berdamai, tapi sesuai dengan keinginan kita. Istrinya ya kita nggak bisa bilang, karena ya mungkin aja istrinya nggak tahu menau gitu. Nama baiknya tetap harus kita jaga juga gitu. Tapi mungkin suaminya mungkin nggak bermaksud demikian, tapi apa yang kita terima nggak seperti itu. Jadi sebenarnya sih ya kita tunggu prosesnya aja. Di akhir tahun sudah ada proses mediasi, makanya ini sudah cukup lama. Finalnya mudah-mudahan besok, ya mudah-mudahan masih dibukakan lah pintu hatinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan dengan Ari. Memang kita tidak mau mempermalukan orang. Nah, tapi kalau sampai batas waktunya besok tidak ada final penyelesaian seperti itu, mungkin ya kita akan tempuh jalur hukum. Penipuan atau penggelapan dan pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang. Sebagian besar sudah kita berikan kepada penyidik ya, barang bukti ya, mungkin ada barang bukti tambahan yang lagi kita siapkan ya. Kwitansi asli daripada korban ya, karena memang awalnya korban meyakini Pablo akan menyelesaikan dalam waktu apa yang diperjanjikan. Ya, saya belum mendapat informasi tambahan saya. Itu ya, kita tunggu aja nanti. Satu saya juga muak ya sama omongan-omongan dia yang bilang saya itu udah cerai sama dia bilang udah ada surat cerai, buktinya ini itu semua bohong. Makanya saya pengen klarifikasi. Nah, saya tunjukin buktinya itu memang ada, dan dia bohong masalah umur dia berapa lah, inilah semuanya.
ada gugatan cerai, belum ada penggugat juga. Saya juga belum menggugat, dia juga nggak ada. Dia itu modal nekat sih, kalau saya lihat orangnya itu nekat, pede, dia mikirin masalah itu nanti belakangan. Apa dia orangnya pendiam atau gimana? Pendiam sih enggak, memang dia banyak temannya. Tapi banyak bohongnya juga nggak? Udah tahu. Kemudian pada hari ini Pablo komunikasi dan besok akan menyampaikan surat resmi. Dia minta ke Polda untuk menetapkan KM ya menjadi tersangka, karena KM lah yang menyuruh Galih atau berani untuk melakukan kata-kata kalimat itu. Pablo buka suara dan memang ada bukti. Ini yang jadi bukti nih sini. Yang suruh ya Kumala, dan yang ngomong seperti itu ya mereka sendiri. Galih yang berani gitu. Ya aku yang kasihan sama Galih, dia berani ngomong karena aku yang nyuruh. Jadi kalau ada apa-apa dia yang lebih nggak enak duluan gitu. Nah, inilah pernyataan itulah yang membuat bukti alibi bahwa sebenarnya pelaku yang menyuruh atau bersama-sama adalah KM dengan Galih. Kemudian kemarin kita melakukan pemeriksaan terhadap BRB ya, Kemalasari. Ya tentunya kan kita gali berkaitan dengan keterangan dari yang bersangkutan. Untuk mengenai masalah apakah dia bisa ditetapkan tersangka, nanti itu orang penyidik yang lebih tahu ya. Ya semuanya kan itu tergantung daripada pemeriksaan ya, dan nanti misalnya keterangan daripada BRB berbeda dengan keterangan dari Ray dan Pablo, kita bisa melakukan konverter bisa ya. Nanti semua penyidik akan lebih paham dan lebih mengetahui, dan apakah itu bisa dikonverter bisa, seandainya keterangannya berbeda bisa ya. Ya namanya mentersangkakan seseorang itu ada aturannya ya, ada bukti permulaan yang cukup. Ya, artinya bahwa itu nanti kan perlu digelarkan oleh penyidik, apakah memenuhi unsur atau tidak ya. Udah selesai, alhamdulillah. Udah sekarang tinggal istirahat pulang. Ya banyak, ada beberapa pertanyaan tapi aku nggak bisa jelasin. Pastinya masih terkait tentang pelaporan itu. Ya udah itu aja sih. Berapa banyak ya Mbak? Sampai 30-an? Kurang lebih 30-an. Dan kayak hampir 12 jam ya Mbak? Iya, soalnya kan tadi break dulu gitu. Yang penting doain aja yang terbaik ya. Aku jalan langsung. Yang penting kan kita memberikan ketika ditanya ya kita jawab gitu, apa yang kita tahu itu aja. Tapi semua okay, ketika nggak didampingi pengacara? Baik-baik aja, ini pulang alhamdulillah. Tapi ada penyidik sendiri kayak ada pemberitahuan, kayak ada kemungkinan dipanggil lagi atau gimana? Oh enggak sih, belum ada pemberitahuan gitu. Tapi sempat di cross check dengan teman-teman saksi yang tadi? Aku belum tahu, soalnya kan pemeriksaannya beda-beda, jadi pertanyaannya nggak dikasih tahu, jadi ya yang aku sendiri masing-masing gitu. Ada beban jadi Oh enggak lah, insya Allah enggak lah. Kalau jadi tersangka nggak pulang dong malam ini. Insya Allah enggak. Iya pasti kan kaget, pasti ya udah gitu aja. Tapi yang penting doain aja yang terbaik. Mudah-mudahan ada jalan yang baik. Oke ya sayang, thank you ya. Aku jalan dulu ya. Iya sayang, iya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.